Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Maria, kelas 11 Kimia Analis 1. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometer. Spektrofotometer UPPs merupakan suatu metode analisis secara kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar yang bersifat monokromatis pada panjang gelombang tertentu. Monokromatis adalah kombinasi warna yang berasal dari satu warna tetapi memiliki intensitas yang berbeda sehingga membentuk gradasi warna. Spektrofotometri UPPs biasanya digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa atau sampel yang umumnya bersifat larutan. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer. Spektrofotometer terdiri dari dua kata, spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer adalah suatu alat optik yang digunakan untuk mengukur cahaya secara spesifik pada spektrum elektromagnetik. Fotometer merupakan alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Prinsip kerja dari spektrofotometri UPPs: ketika ada sumber sinar berupa cahaya UPPs monokromatik diteruskan melalui suatu media atau larutan berwarna yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Prinsip spektrofotometer UPPs adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem yang terkonjungsi. Dasar-dasar analisis spektrofotometri panjang gelombang, frekuensi, dan energi dari cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik yang terdiri dari gelombang. Panjang gelombang atau wavelength adalah jarak satu gelombang dan diwakili dengan huruf lambda atau gelombang. Panjang gelombang dapat diartikan jarak antara dua lembah atau dua posisi lain yang identik dalam gelombang. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadi sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Setiap gelombang memiliki satu lembah. Terdapat hubungan yang sederhana antara panjang gelombang dan frekuensi dari suatu warna dengan kecepatan sinar. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Rumusnya yaitu C sama dengan lambda dikali pi. C yaitu kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang, pi frekuensi. Contoh, jika frekuensi lebih rendah, maka panjang gelombang lebih panjang. Jika frekuensi lebih tinggi, maka panjang gelombang lebih pendek. Jadi, keduanya berbanding terbalik. Hukum Lambert-Beer adalah hubungan linier antara absorbansi dan konsentrasi suatu spesies yang menyerap cahaya. Hukum ini umumnya digunakan untuk pengukuran analisis kimia. Prinsip kerja dari spektroskopis UPPs adalah ketika ada sumber sinar berupa cahaya UPPs atau monokromatik diteruskan melalui suatu media atau larutan berwarna yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan. Bagian-bagian utama spektrometri UPPs. 1. Cahaya polikromatis berfungsi sebagai penghasil sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Monokrometer berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yang mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. 3. Sel sampel adalah wadah berbentuk kotak 4 persegi panjang atau silinder untuk menyimpan larutan yang diukur. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik.
Out atau recorder merupakan sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. 1. Preparasi sampel pada analisis dengan spektrofotometer. Teknik preparasi sampel adalah bagian dari proses analisis yang sangat penting. Mengapa? Karena teknik preparasi sampel adalah proses yang harus dilakukan untuk menyiapkan sampel sehingga siap untuk dianalisis menggunakan instrumentasi yang sesuai. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.